Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan terlebihnya nikmat sehat sehingga kita masih dapat bernafas sampai saat ini. Salawat bertakikan salam berbuahkan keimanan. Marilah sama-sama kita hadiahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah berjuang, beliaulah yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan sampai sekarang menuju zaman yang namanya ilmu pengetahuan. Langsung saja di sini saya Boy Uli Kirana Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perencanaan pembangunan apa atau perencanaan pembangunan usaha apa yang saya lakukan, yang ingin saya lakukan ketika saya sudah tamat dari bangku perkuliahan. Ada satu ide yang terfikir di benak saya ketika saya tamat nanti dari bangku perkuliahan. Saya ingin membuka usaha digital fotokopi, karena kalau saya lihat dari tempat dalam pemilihan atau tempat pemilihan untuk membuka sebuah usaha, khususnya usaha digital fotokopi, marketnya sangatlah luas. Kenapa dengan demikian? Karena di sana banyak sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, yang dimana kalau saya lihat para pelaku usaha dalam bidang fotokopi digital masih sangatlah kurang ataupun belum terlalu banyak. Jadi ada peluang usaha di situ yang sangat besar. Nah, kalau bicara tentang usaha, perencanaan usaha, kita tak luput yang namanya dari modal. Nah, di sini akan membutuhkan modal juga, ataupun membutuhkan modal yang sangat bisa dibilang besar. Karena kita lihat saja contohnya dari mesin fotokopinya saja, itu bisa dibilang harga yang sangat kalau bagi kita anak muda ya sangat mahal lah, karena harganya pun bisa mencapai 20-an juta kan begitu. Nah, kalau dari segi layanan, nah ini yang nomor 3 ada namanya layanan yang sangat memuaskan. Yang pertama tadi pemilihan tempat untuk membuka usaha, yang kedua modal, yang ketiga ini layanan yang sangat memuaskan. Contohnya kita selaku para pelaku usaha, bagaimana sikap dan attitude kita ketika menghadapi para konsumen. Nah, begitu. Yang keempat adalah di sini kalau saya baca dalam pengembangan usaha fotokopi tak lain dari melakukan sebuah promosi. Nah, promosi ini ataupun kalau kita bahasa kita milenial ini bahasanya promosi dari media sosial, contohnya iklan yang sering bermunculan di HP. Nah, itu sangatlah penting bagi para pelaku usaha. Yang kelima adalah harga yang sangat terjangkau. Nah, kalau kita lihat ataupun saya lihat di kampung tersebut masih banyak dari mereka membuat harga dalam satu lembar fotokopi itu masih dibilang mahal dibandingkan kalau saya lihat perbandingannya di kota Medan ini. Nah, ada kemungkinan kita bisa melihat satu contoh di Medan ini, bisa kita bawa nanti ide ini kita terapkan di kampung. Nah, begitu. Harga yang sangat terjangkau. Nah, yang kelima atau yang keenam yaitu membuat rencana bisnis. Nah, membuat rencana bisnis di sini yaitu tadi kita kalau misalnya pun sudah berkembang di satu usaha, misalnya di fotokopi itu, kita bisa memperbanyak cabang, tetapi
kita membuka itu bukan di satu tempat tersebut, kita membuka di tempat yang lain agak berjauhan misalnya, tetapi itu cabang dari usaha kita. Nah, itu salah satu membuat rencana bisnis yang baik, memperbanyak cabang. Yang ketujuh ada namanya relasi. Nah, relasi ini sangatlah penting karena banyak para pelaku usaha itu kalaulah relasinya sangat sedikit, maka ada kemungkinan besar usaha tersebut tidaklah akan maju. Kalau kita lihatlah para orang-orang sukses, para pengusaha-pengusaha muda atau pengusaha-pengusaha tua, mereka tak luput yang namanya dari relasi, teman, kerabat, saudara. Nah, yang saling mendukung kan begitu, ataupun yang saling mensupport kita dari belakang. Nah, menjalani relasi. Nah, relasi ini penting bagaimana kita dalam menjaga sikap kita kepada orang lain. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, maka kebaikan juga yang akan datang kepada kita, kan begitu. Nah, yang terakhir adalah kalau kita membuka sebuah usaha ataupun saya yang akan membuka usaha di suatu saat nanti, saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam pembukuan itu dengan baik, karena banyak sekarang para UMKM tidak jelas pembukuannya, jadi tidak tahu uang masuk berapa, uang keluar berapa, pendapatannya berapa. Nah, kadang itu tadi tidak dikembangkan dari hasilnya. Nah, itu yang membuat para UMKM itu jalan di tempat. Nah, ini sangatlah penting bagi para pelaku usaha pembukuan. Nah, di sini saya tak panjang lebar, tak ingin memperpanjang kalam, karena ikan gabus banyak cakap tak bagus, kan begitu. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya katakan pada hari ini, mudah-mudahan saya bisa menerapkannya suatu saat ketika saya sudah tamat dari bangku perkuliahan. Saya Boy Uli Karena Situmorang, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.